Shalom mahasiswa, kita masuk lagi dalam session yang kedua, bahwa setelah tadi session pertama, session kedua yaitu rumusan inti berita Injil Lukas. Itu Lukas dimulai dengan menyebut latar belakang penulisan kitab. Dia menjelaskan tentang pengumpulan bahan-bahan dan apa sebabnya dia menyusun, seperti saya bilang tadi, pasal 1 ayat 1 sampai 4 ya, seperti itu. Lalu di sisi lain juga Lukas adalah Injil yang universal. Injil yang paling khas bagi Injil Lukas itu Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Bukan untuk orang Yahudi saja, tapi itu seluruh dunia, semua manusia. Ya. Makanya di Lukas itu silsilah Tuhan Yesus dihubungkan dengan Adam, bapa umat manusia. Kalau saudara bisa lihat di Lukas pasal 3 ayat 38. Sementara Matius dalam pasal 1 dia sebutkan karena orang Yahudi kemarin kita belajar, yaitu dari anak Daud, anak Abraham, ya kan? Lalu kalau bisa kita lihat, pemberitaan malaikat tentang kelahiran juru selamat ditujukan kepada seluruh umat manusia, bukan kepada orang Yahudi saja keselamatan itu, ya. Itu harus jelas. Jadi keselamatan itu universal untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Yahudi, seperti itu. Yang keselamatan dalam PL, kutipan dari PL tentang Yohanes Pembaptis pun dikatakan mencakup kalimat, yaitu semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Kalau kita lihat Lukas pasal 3 ayat 4 sampai 6. Apa cirinya bahwa keselamatan itu untuk universal? Ketika orang berita tentang cerita atau narasi tentang orang Samaria yang ditempatkan sederajat dengan orang Yahudi. Ya kan? Lukas juga mengambil 3 orang berlatar belakang kafir atau tidak percaya sebagai contoh iman bercahaya, seperti penghulu Laskar Romawi pasal 7 ayat 9, janda di Sarfat, dan panglima Naaman pasal 5 ayat pasal 4 ayat 25 sampai 27. Jadi Lukas juga mencatat bagaimana Yesus memberitakan kasih Allah, kerajaan Allah itu kepada banyak orang, bukan hanya kepada orang Yahudi saja, ya kan? Walaupun memang mengalamatkan Injil pada Theophilus yang bukan orang Yahudi, dan dalam Injil tidak ada sesuatu yang dapat mengerti oleh orang yang bukan Yahudi, tapi kata-kata Ibrani yang langsung diganti dengan kata-kata Yunani. Lihatlah gelar Simon orang Zelot, ya. Lukas 6 ayat 15. Golgota dalam bahasa Ibrani diganti dengan kata Yunani. Lalu kata kurios atau kranion, Tuhan Yesus tidak disebut, maksudnya di sini adalah Golgota bahasa Ibrani diganti dengan kata Yunani kranion. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus tidak disebut hanya rabi, tapi melalui kurios. Jadi apa yang pokok ditekankan Lukas adalah ke sisi kemanusiaan Kristus. Kemanusiaannya besar sekali, yaitu artinya setiap orang Kristen percaya yang hidup dan berbakti sebagaimana Yesus hidup dan berbakti, dan menang atas pergumulan sebagaimana juga Yesus menang. Jadi Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna. Kemanusiaannya adalah pola kemanusiaan kita, ya, seperti itu. Kalau saudara bisa lihat, ya. Memang secara singkat bisa kita simpulkan bahwa Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai Mesias, Markus apa? Sebagai anak Allah, dan Lukas sebagai menggambarkan Yesus sebagai manusia sejati. Nah, masing-masing dengan pola pemikiran masing-masing, dengan gaya tulisan masing-masing, dengan penekanan masing-masing, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi inti beritanya tetap, yaitu tentang Yesus Kristus, juru selamat manusia. Ya, kalau kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 10, keselamatan ditujukan kepada semua orang. Makanya dikatakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi berita pengampunan, berita pertobatan, keselamatan untuk seluruh bangsa atau segala bangsa. Jadi seperti itu. Seperti dalam Lukas 24 ayat 47 dan bersambung dalam Kisah Rasul 1 ayat 7. Dari Yerusalem, Judea, Samaria hingga ke ujung-ujung bumi, ya. Seperti itu. Pokok lain yang penting adalah tentang Roh Kudus. Ya, Roh
Kudus sering disebut dalam Injil Lukas daripada Injil-Injil lain, maksudnya sinopsis, yaitu Markus dan Matius. Ya. Di situ kita bisa lihat Roh Kudus sering dipakai dalam Injil Lukas, seperti Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus pasal 1 ayat 15, Maria pasal 1:35, Elisabet, Zakaria, Simeon, Yesus sendiri. Jadi ada pergerakan Roh Kudus yang digambarkan Lukas dalam pergerakan Roh Kudus, baik kepada orang-orang percaya, pada orang-orang tokoh rohaniawan seperti Yohanes Pembaptis, dan juga kepada Yesus sendiri. Ya. Jadi seluruh hidup Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, mulai dari kelahirannya. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Dan ketika itu Yesus juga dilengkapi dengan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Lukas 24 ayat 49. Itulah yang kita lihat dalam gambaran Lukas. Di sisi lain Lukas juga memberi tempat pelayanan kepada orang-orang per orang, person to person, ya, mempedulikan orang satu persatu kebutuhan mereka. Contohnya adalah kepada Theophilus pasal 1 ayat 1, anak yang hilang, orang Samaria pasal 10 ayat 842, Zakheus pasal 19, orang-orang Emmaus pasal 24 ayat 13 sampai 30. Jadi lain daripada ini, Lukas juga memperhatikan golongan-golongan tertentu seperti wanita, dia juga perhatikan. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana, kalau kita lihat di sini adalah Lukas membuat outline. Kalau kita buat online, Yesus disiapkan untuk pelayanan Yesus di Galilea, pelayanan Yesus ke Yerusalem, dan pelayanan Yesus di Yerusalem. Itulah bagian atau garis besar kitab Injil Lukas. Saya harap saudara-saudara mengerti. Kalau ada pertanyaan bisa dikirim lewat WA atau Japri, ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin.